Akhirnya Ruben Amorim diresmikan Manchester United. Victor Gyökeres ikut Ruben Amorim ke MU. Meski ada Amorim, Van Nistelrooy berharap dipertahankan MU. Kejutan, Sergio Ramos mau lanjut main di Argentina. Ronaldo mati gaya di laga Al Nassr versus Al Hilal. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Check it out! Al Nassr versus Al Hilal, Ronaldo mati gaya, skor imbang 1-1 menghiasi laga. Big match Saudi Pro League Al Nassr versus Al Hilal berakhir imbang 1-1. Kedua tim harus puas berbagi poin dalam duel sengit selama 90 menit. Di laga ini, tuan rumah mampu unggul cepat di menit ke-1 lewat aksi Talisca. Al Hilal menyamakan kedudukan di menit ke-77 lewat aksi Sergej Milinkovic-Savic. CR7 mempunyai beberapa peluang matang di laga ini, namun ia gagal mengkonversikannya menjadi gol. Hasil ini tak mengubah peta klasemen. Al Hilal di posisi pertama dengan 25 poin, sementara Al Nassr di posisi ketiga dengan raihan 19 poin. Leverkusen versus Stuttgart tuntas tanpa pemenang. Leverkusen versus Stuttgart berlangsung di Bayer Arena. Tuan rumah tampil dominan melawan Stuttgart dalam lanjutan Bundesliga Jerman. Namun pasukan Xabi Alonso itu harus puas meraih 1 poin karena pertandingan berakhir dengan skor kacamata. Dengan hasil ini Leverkusen tetap di posisi ketiga dengan raihan 16 poin, sementara Stuttgart di posisi ke-7 dengan raihan 13 poin. Resmi, MU umumkan Ruben Amorim sebagai manajer baru. Manchester United resmi punya manajer baru. Ruben Amorim akan mulai menangani Bruno Fernandes dan kawan-kawan per 11 November mendatang. MU mengikat ex-pelatih Sporting itu dengan kontrak 2,5 tahun atau berlaku sampai Juni 2027 plus opsi perpanjangan setahun. Ruben Amorim mau latih MU karena Ruben Amorim akan dihadapkan pada tantangan terbesar di dalam karirnya usai pindah ke Manchester United. Tidak sedikit yang menganggap pelatih MU itu sebagai pekerjaan yang mustahil selepas era Sir Alex Ferguson. Kendati demikian, Ruben Amorim tidak gentar dengan tantangan melatih Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Amorim mengatakan dirinya perlu menaikkan levelnya. Striker tajam Victor Gyökeres ikut Ruben Amorim ke MU. Dilansir dari media Portugal O Jogo, Ruben Amorim tampaknya tidak akan sendirian ke Old Trafford. Amorim bakal membawa 3 asistennya. Selain itu ada beberapa pemain Sporting Lisbon yang juga mau diajak. Salah satunya adalah striker Victor Gyökeres. Kalau mau Gyökeres, tidaknya MU harus merogoh kocek mulai dari 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Van Nistelrooy berharap dipertahankan MU. Ruud Van Nistelrooy masih punya keinginan untuk membantu Manchester United. Van Nistelrooy sendiri dikontrak sampai 2026 sebagai asisten Ten Hag. Ia pun berharap bisa menyelesaikan kontraknya, kendati nantinya sudah ada manajer baru. Kejutan, Sergio Ramos mau lanjut main di Argentina. Kabar mengejutkan dari Sergio Ramos, ex-bek Real Madrid ini belum mau pensiun. Kabarnya bersiap lanjut main di Argentina bersama Boca Juniors. Boca Juniors meminati Sergio Ramos. Pelatih Boca Juniors merupakan ex-pemain Real Madrid dan pernah setim dengan Ramos dulu, yakni Fernando Gago. Tak cuma itu, Presiden Boca Juan Román Riquelme turut memberikan lampu hijau untuk merekrut Ramos.
Pihak klub sudah memberikan bayaran sebesar 5 juta euro per musim atau setara 85,2 miliar rupiah. Bellingham mulai tersisih di Real Madrid. Media Spanyol AS menilai Bellingham sebagai korban utama dari kedatangan Mbappe. Keberadaan bintang asal Prancis itu membuat Carlo Ancelotti harus mengubah taktiknya termasuk posisi Bellingham. Bellingham tak lagi diplot sebagai pemain nomor 10. Bellingham lebih banyak ditugaskan turun di garis pertahanan. Penurunan performa dalam beberapa bulan terakhir berpotensi membuat Bellingham makin redup. Rafael Struijk buka rekening gol di Liga Australia. Rafael Struijk sudah membuka rekening golnya di Liga Australia. Ini menjadi gol perdananya di level liga tertinggi. Sayang di laga tersebut Brisbane harus takluk 2-3 dari Sydney FC. Striker timnas Indonesia ini baru tampil 2 kali untuk Brisbane, total 42 menit yang sudah dilaluinya. Melatih Barcelona itu pekerjaan yang sangat sulit. Barcelona telah mengalami pergantian manajer berkali-kali selama bertahun-tahun. Guardiola adalah salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah panjang Barcelona. Dia telah meraih setiap trofi bersama Blaugrana. Meski begitu, entah mengapa Guardiola mengakui bahwa masa-masa melatih Barca adalah masa terberat dalam karirnya. Guardiola menjelaskan bahwa hal tersebut telah mengakar dalam sejarah klub. Menurutnya, nama besar Barcelona membuat peluang kesalahan menjadi sangat kecil. Kocak Jose Mourinho kena tackle pemainnya sendiri. Kejadian menarik dialami Jose Mourinho. Pelatih Fenerbahce itu mendapat tackle dari pemainnya sendiri, bahkan sampai mengalami cedera lutut. Namun Mourinho justru menertawakan insiden tersebut. Insiden tersebut terjadi dalam sebuah sesi latihan yang dilakukan skuad Fenerbahce. Meski sempat terpincang-pincang, Mourinho tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan dipastikan akan tetap mendampingi timnya dalam laga versus Trabzonspor. Teka-teki mulai terjawab, Jamal Musiala segera perpanjang kontrak di Bayern. Saat ini kontrak Jamal Musiala bersama Bayern Munich hanya menyisakan kurang dari 2 tahun atau akan berakhir pada musim panas 2026 datang. Pemain muda andalan timnas Jerman itu pun mengakui bahwa kini dirinya sedang terlibat pembicaraan dengan Bayern untuk memperpanjang kontraknya. Tentu saja hal ini akan membuat rumor kepindahannya ke Liga Premier Inggris akan mulai memudar. Akan tetapi Musiala enggan mengungkapkan kapan ia akan menandatangani kontrak baru bersama di Bavarian. Lucas Paqueta dipanggil ke Parlemen Brazil. Gelandang serang West Ham United Lucas Paqueta terancam absen dalam pertandingan timnya melawan Leicester City pada 3 Desember mendatang. Setelah menerima panggilan untuk menghadiri sidang di Parlemen Brazil terkait penyelidikan taruhan ilegal. Menurut laporan dari The Sun, pemain berusia 27 tahun itu akan memberikan kesaksian kepada Komisi Penyelidikan Parlemen tentang manipulasi permainan dan taruhan olahraga yang berlangsung di Sao Paulo. Jika terbukti bersalah, pemain tim nasional Brazil ini berpotensi menerima sanksi berat. Petit menyayangkan Arsenal minim kreativitas. Emmanuel Petit melihat bahwa skuad Arsenal sekarang tidak sebagus yang terlihat. Petit menyayangkan minimnya kreativitas Arsenal musim ini dan khawatir Mikel Arteta mungkin telah melepas pemain yang sebenarnya bisa menjadi solusi atas masalah tersebut. Ketika pemain-pemain inti absen, pemain pengganti tidak bisa menggantikan tugas dengan sama baiknya. Apalagi sekarang Arsenal tidak punya kreativitas di lini tengah setelah cedera Odegaard. Menurut Petit, Arsenal sangat membutuhkan gelandang serang.
Manchester City mulai susun rencana anti Real Madrid. Manchester City dikabarkan bakal segera memberikan kontrak untuk gelandang mereka, Rodri, demi menjaganya dari kerajaan tim besar Eropa lain, terutama Real Madrid. Apalagi Madrid dikenal sebagai tim yang gemar mengoleksi para pesepak bola terbaik di dunia. Alhasil, City menyusun rencana anti Real Madrid demi membuatnya tidak terayu oleh tawaran Los Blancos. Keberadaan Rodri sangat penting bagi performa City secara keseluruhan. Presentase kemenangan Manchester City pun lebih besar ketika Rodri ikut tampil. Pujian baru fans Napoli untuk Scott McTominay. Scott McTominay menerima pujian dari fans Napoli di media sosial setelah kemenangan 2-0 dari AC Milan di San Siro. Para penggemar Napoli gembira dengan penampilan pemain asal Skotlandia tersebut. Dalam unggahan Instagram terbarunya, lebih dari 1.000 orang mengomentari unggahan sang pemain. Penggemar Il Partenope menyebut gelandang itu Mac Terminator. Sangat wajar jika para penggemar Napoli terkesan dengan Scott McTominay karena telah tampil bagus sejak kedatangannya. Rumor ke Manchester United mereda, giliran AC Milan yang panaskan situasi Xavi. Xavi Hernandez tidak lepas dari rumor meski sudah meninggalkan jabatan pelatih pada pertengahan 2024. AC Milan bergilir memanaskan situasi Xavi setelah rumor ke Manchester United mulai mereda. Pelatih AC Milan saat ini Paulo Fonseca memang tengah berada dalam tekanan. Tidak heran jika AC Milan mulai mempertimbangkan opsi pelatih pengganti. Xavi dianggap menjadi sosok yang tepat meski belum berpengalaman di Liga Italia. AC Milan jelas akan memberikan Xavi tantangan berat jika ia mau menerima tawaran terbaru. Frenkie de Jong siap bela Barcelona kembali saat lawan Espanyol. Setelah penantian yang lama, Frenkie de Jong kembali beraksi untuk FC Barcelona baru-baru ini dan perlahan-lahan membangun ritme pertandingannya. De Jong siap untuk beban kerja yang lebih besar setelah absen lebih dari 5 bulan. Sport melaporkan bahwa Frenkie de Jong tampaknya siap untuk memulai pertandingan bagi Barcelona saat mereka menghadapi rival sekota RC di Espanyol di La Liga pada Minggu malam. De Jong menikmati permainan tanpa gangguan selama 45 menit di El Clasico dan penampilannya sangat bagus. Thibaut Courtois bakal absen saat melawan Milan. Thibaut Courtois sangat dirindukan di El Clasico saat Real Madrid dibantai 0-4 oleh Barcelona di Santiago Bernabeu. Meskipun pemulihan Courtois berjalan dengan baik, pemain tersebut mungkin tidak akan tersedia untuk pertandingan Real Madrid berikutnya. Mereka akan turun ke lapangan pada tanggal 6 November melawan AC Milan di Santiago Bernabeu dan sang kiper menargetkan untuk kembali pada malam itu. Tetapi ia belum berlatih bersama tim. Ini berarti tidak ada risiko yang akan diambil. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!